Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Bapak Ahmad Al-Jufri, rekan-rekan pers yang berkenan hadir dan berempati dengan problem kemanusiaan yang hadir pada hari ini, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah dan segenap anggota Perserikatan Muhammadiyah Angkatan Muda Muhammadiyah, ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir pada hari ini di Universitas Muhammadiyah Kendari dalam rangka menyikapi peristiwa yang dalam perspektif Muhammadiyah ini adalah bentuk pencederaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan sangat melanggar hak asasi manusia. Dalam kerangka itulah memang Muhammadiyah kemudian harus mengambil sikap, dan sikap yang akan ditunjukkan oleh Muhammadiyah dalam kasus ini adalah sikap yang terstruktur dari pusat hingga ke ranting. Jadi apa yang dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, apa yang akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah pada hari ini adalah merupakan bagian dari empati secara keseluruhan warga Muhammadiyah terhadap peristiwa yang menimpa saudara almarhum Randi kemarin sore. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan mahasiswa pada hari ini. Sebelum saya mempersilahkan kepada Ketua Muhammadiyah, mari kita berdoa bersama untuk almarhum Randy. Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Semoga apa yang menjadi bagiannya dari cita-cita dan perjuangannya itu dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi bangsa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sekalian, di depan samping kanan saya adalah Bapak Ahmad Al-Jufri, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, yang sebentar nanti ini akan membacakan pernyataan sikap resmi dari Muhammadiyah dan segenap anggotanya. Dan sikap resmi ini itu mewakili keseluruhan dari sikap resmi anggota Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sikap resmi ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada Randi, tapi lebih karena persoalan Randi itu adalah persoalan kemanusiaan. Persoalan Randi bukan hanya persoalan IMM, sehingga kita tidak melokalisir persoalan ini menjadi persoalan IMM semata-mata, tetapi dia merupakan persoalan dan pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga bagi Muhammadiyah ini perlu disikapi dengan tegas. Selain Pak Ahmad Al-Jufri nanti secara teknis, Muhammadiyah telah membentuk
tim advokasi di bawah manajemen Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, dan insya Allah tim advokasi ini akan mengawal peristiwa dan tragedi yang terjadi kemarin. Seperti yang saya katakan tadi, tim advokasi ini merupakan bagian dari tim advokasi yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah secara nasional. Jadi tim advokasi yang ada di sini itu adalah merupakan struktur atau bagian dari tim advokasi yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah pada hari ini. Jadi secara teknis, kalau secara lokal, tim advokasi di Kendari akan diketuai atau ditangani khusus secara manajerial oleh Bapak Subdar SHMH. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman wartawan, saya persilahkan kepada Ustadz Ahmad Al-Jufri untuk membacakan pernyataan sikap resmi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan seluruh anggota Muhammadiyah, tidak saja di Sulawesi Tenggara tapi juga di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada konferensi pers pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, saya akan segera membacakan isi dari materi konferensi pers pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. 1. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara ikut prihatin dan turut berduka atas jatuhnya korban pada aksi demonstrasi tanggal 26 September 2019 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara menghimbau semua pihak untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. 3. Meminta kepada Kapolri untuk membentuk tim penyelidikan dan penyidikan dari Mabes Polri dalam mengungkap hilangnya nyawa 2 orang mahasiswa dalam aksi demonstrasi tanggal 26 September 2019 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 4. Meminta kepada Kapolri untuk segera melakukan langkah-langkah pengungkapan hilangnya nyawa 2 orang mahasiswa dalam aksi demonstrasi tanggal 26 September 2019 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 5. Meminta kepada Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membentuk tim investigasi dalam mengungkap hilangnya nyawa 2 orang mahasiswa pada aksi demonstrasi tanggal 26 September 2019 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 6. Meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia untuk melakukan pendampingan dan perlindungan baik kepada keluarga korban maupun saksi-saksi pada proses pengusutan dan pengungkapan kematian 2 orang mahasiswa dalam aksi demonstrasi tanggal 26 September 2019 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Demikian isi dari konferensi pers pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara pada hari ini. Terima kasih. Saya hormati. Demikian 6 hal yang menjadi pernyataan sikap pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara terhadap kasus
demonstrasi pada tanggal 26 September 1219 yang menghilangkan nyawa 2 anak manusia, 2 anak kita, 2 saudara kita yang seharusnya kita jaga dan pelihara bersama. Oleh karena itu, pada teman-teman wartawan yang mau menanyakan beberapa hal terkait dengan substansi daripada pernyataan sikap ini, kami persilahkan langsung bisa pada Pak Ahmad. Kalau terkait dengan konstruksi hukumnya, nanti bisa langsung bertanya kepada Pak Sukdar SH. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dalam aksi kemarin, memang kita tahu semua bahwasannya ada kejadian wabahnya dekat kita, kemudian kita yang mahasiswa di Universitas Sandokan. Nah, yang jadi konsentrasi selanjutnya adalah bagaimana upaya penanganan hukum seperti yang Pak sampaikan tadi. Jadi saya langsung ke pertanyaan. Maksudnya langkah secepat apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh advokasi dalam hal mengungkap siapa sebenarnya dalang dari dugaan-dugaan aksi pembunuhan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Yang pertama, yang kedua, langkah secepatnya pihak GMM sendiri seperti apa selain dalam advokasi hukum? Apakah memang masih ada upaya aksi untuk rasa besar-besaran mungkin seperti yang diisukan di luar sana, atau mungkin cuma sebatas itu saja yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah dan IMM sendiri? Itu saja, terima kasih. Jadi langkah-langkah hukum itu kita menunggu dulu apa yang tuntutan 6 hal yang kita sampaikan tadi itu, beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Kemudian kami juga akan menyerahkan kepada keluarga apakah masalah hukumnya ini diserahkan kepada Muhammadiyah ataukah ada pihak lain, tetapi pihak Muhammadiyah sendiri juga membuat tim advokasi. Untuk selengkapnya saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda, pimpinan teman-teman wartawan sudah datang. Pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan langkah apa yang akan kita lakukan terkait advokasi yang dijalankan dalam arti Muhammadiyah yang dilakukan saat ini. Isi dan konferensi pers tadi itu bagian dari tindak-tindakan advokasi yang menjadi bagian terstruktur baik di pimpinan pusat maupun di pimpinan wilayah. Itu merupakan satu kesatuan. Di penyampaian tadi dari menyampaikan itu merupakan langkah advokasi yang dalam artian meminta kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini Polri, Komnas HAM maupun lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun di langkah advokasi yang lebih teknis berbicara secara litigasi terhadap kasus ini, litigasi maupun non-litigasinya, kami dari pihak Muhammadiyah secara sumber daya menyiapkan juga pengacara atau advokat kalau misalnya ada kehendak keluarga menguasakan kepada kami. Karena di sini ada batasan undang-undang yang membatasi tentang legal standing seorang pengacara atau tim kuasa. Namun secara advokasi kelembagaan terhitung tadi rapat pagi di Fakultas Hukum Muhammadiyah kami sudah bentuk secara internal pimpinan wilayah. Kemudian apakah ada langkah secara demonstrasi aksi susulan? Batasan itu memang tidak ada, baik secara isu yang diisukan kemarin, secara isu nasional mengenai rancangan undang-undang protes terhadap rancangan undang-undang KUHP maupun undang-undang KPK, maupun isu yang berkepanjangan atau berkesinambungan dengan matinya atau meninggalnya 2 orang nyawa mahasiswa. Itu wajar-wajar saja pandangan saya sebagai kuasa hukum, karena
menyampaikan pendapat itu adalah hal yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Namun sekali lagi kembali ke poin yang pertama tadi yang disampaikan oleh pimpinan wilayah, kita harus menjaga situasi yang kondusif. Menyampaikan aksi itu dalam artian adalah hak konstitusi. Tetapi kembali ke poin yang disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, kita harus menjaga situasi yang kondusif. Diserahkan semua prosesnya pada penegakan hukum. Terima kasih. Untuk pada sementara demikian. Saya tambahkan lagi, kalau kita lihat poin 1 dan 2 tadi seperti sudah dijelaskan, bahwa kita mengajak semua pihak untuk menyerahkan, untuk masalah ini kita selesaikan secara hukum. Karena kami warga Muhammadiyah, insya Allah adalah warga-warga yang taat hukum. Suasana kondusif di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, sama-sama kita butuhkan. Jadi walaupun demonstrasi itu adalah hak demokrasi setiap warga negara, tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara mengajak kepada semua pihak agar kita menjaga suasana yang kondusif untuk kepentingan kita bersama. Saya Sumartin, saya dari harian Berita Kota Kendari, Pak. Terkait bantuan hukumnya, Pak, apakah pihak advokasi daripada PWM ini melakukan komunikasi dengan pihak Universitas Haloleo, mengingat Rani yang kemarin, Pak, baru dengan mahasiswa dari sana, Pak, untuk memudahkan pengusutan kasus ini, Pak. Walaupun yang meninggal dunia ini dua-duanya mahasiswa Universitas Haloleo, tetapi ini sikap khusus Muhammadiyah. Mungkin Universitas Haloleo juga punya tim advokasi sendiri, itu kita tidak ikut mencampuri mereka, itu kewenangan mereka sendiri. Tapi apa yang kami lakukan adalah inilah sikap Muhammadiyah yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi ini empati kemanusiaan ya. Jadi Muhammadiyah itu harus masuk dalam ruang empati kemanusiaan. Setiap ada hal-hal yang bersentuhan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM, maka Muhammadiyah akan terpanggil untuk memberikan advokasi pada ruang itu. Nah, jadi Randi memang mahasiswa UHO, tapi yang harus juga ditahu, Randi adalah anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang bagi kami, Randi itu adalah anak ideologis kami. Tapi bukan persoalan Randi sebagai anak INM, ini persoalan kemanusiaan. Karena ini persoalan kemanusiaan, maka Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk turun dalam ruang itu. Pada saat ini, kalau tadi di awal tadi sudah dijelaskan akan melakukan langkah hukum kalau memang tuntutan dari Muhammadiyah itu tidak dipenuhi. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat daripada itu, kalau memang ini advokasi dari Muhammadiyah akan dilakukan langkah hukum, otomatis sudah memiliki pegangan terkait tentang indikasi yang itu bisa dijadikan sebagai lahan untuk mengungkap fakta itu. Apakah ini masuk dalam kategori pelanggaran hukum atau bagaimana, Pak? Mungkin itu, Pak. Pertanyaannya luar biasa. Jadi terkait dengan tim advokasi, terkait langkah-langkah hukum dalam tim advokasi, kami secara dasar telah membagi beberapa bagian. Satu, itu secara independen kami akan menginvestigasi tentang kedudukan korban, baik itu secara personnya maupun secara keluarganya. Kedua, kami dalam arti kelembagaan Muhammadiyah dengan permintaan terhadap lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hukum ini, kepentingan korban dalam tindak pidana pembunuhan telah diwakilkan kepada negara, dalam hal ini kepolisian, Komnas HAM maupun kejaksaan sampai pengadilan. Jadi di sini kami tidak terlalu mengulas apa kronologi substansi pada pokok perkara, karena itu menjadi kewenangan penyidikan. Ini sudah terlalu jauh.
Kemudian dalam hal situasi korban, makanya kami meminta kepada lembaga perlindungan saksi dan korban agar ada tindakan untuk melindungi maupun mengembalikan trauma psikis, baik itu yang dialami oleh teman-teman mahasiswa maupun keluarga dari korban langsung. Nomor 1, nama saya Andis dari indikatorsultra.com, Pak. Pertanyaan saya, ini kan isu sudah terbawa sampai ke isu nasional, otomatis PP Muhammadiyah sedikit banyak sudah mengetahui bagaimana kemudian sikap dari PP Muhammadiyah secara nasional kepada kader-kader Muhammadiyah di Indonesia, dan yang kedua bagaimana komunikasinya kepada PW Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara terkait masalah ini yang kemudian berlanjut. Hal kedua, Pak, sebagai PW Muhammadiyah di Sultra ini, apakah ada semacam sholat gaib atau doa bersama yang akan nantinya dilakukan oleh PW Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara, Pak? Terima kasih. Sholat gaibnya itu sudah dilaksanakan oleh keluarga besar Muhammadiyah. Tadi juga Jumat di Masjid Al-Kautsar kami juga menyalap gaibkan bukan hanya Randi, tetapi termasuk Muhammadiyah. Karena itu semua adalah anak-anak kita. Terus sikap yang lain. Jadi apa yang 6 pasal dan 6 poin yang kami sampaikan itu sebenarnya sangat sejalan dengan apa sikap dari Majelis Hukum dan Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi dia tidak terpisahkan. Cuma karena kita di Sulawesi Tenggara, kami pun juga lebih menajamkan masalah ini karena kejadiannya di Sulawesi Tenggara. Jelas, cukup. Terima kasih. Ada? Cukup. Cukup ya? Cukup. Ya. Kalau cukup, kami ucapkan terima kasih atas semua pihak dan kami memohon doa. Nanti bisa berhubungan dengan kita salah kutip nanti ada juga pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah yang secara substansial mendorong masalah ini untuk diselesaikan secara hukum dan meminta kepada semua pihak yang bersalah itu dibawa ke ranah. Saya pikir demikian. Terima kasih. Dengan harapan kami berharap doa dari teman-teman, semoga kasus ini dapat terungkap secara terang benerang dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga peristiwa yang sama tidak terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya pikir demikian. Terima kasih teman-teman wartawan, khusus kepada adik-adik Angkatan Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah. Kami sangat berharap untuk tinggal sejenak ada hal yang mau dikoordinasikan bersama. Dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, billahi bisa bilhaq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.